Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Putri Adian Najmi dengan NIM G00241119 dari kelompok A4. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 2.1 tentang genitouropoetika. Untuk yang pertama yaitu kita ke organa genitalia maskulina atau OGM. LO pertama yaitu mekanisme ereksi dan ejakulasi. Yang pertama adalah ereksi. Nah, mekanisme ereksi ini terkait dengan sistem syaraf parasimpatis. Reseptor aferen reseptor aferen yaitu nervus dorsalis penis yang berfungsi sebagai untuk sensibilitas. Dia akan membawa rangsangan menuju serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 atau NIL CLMS S2 sampai S4. Sedangkan untuk inhibisi atau yang menghambat ereksi itu nanti dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3 atau NIL CLMS L1 sampai L3. Dan nanti untuk gambarnya, jadi awalnya itu eh eh, visual ada visual nanti otak menerima rangsangan seksual bisa dari visual, penciuman, pendengaran, taktil atau bahkan imajinasi. Kemudian nanti otak akan mengirim sinyal ke saraf parasimpatis eh, saraf parasimpatis sakralis sakralis 2 sampai 4. Nah, kemudian saraf parasimpatis tersebut nanti akan menyebabkan otot polos cavernosum ini mengalami relaksasi, sehingga pembuluh darahnya itu dapat melebar atau mengalami vasodilatasi. Selanjutnya, jaringan erektil pada korpus cavernosum itu akan terus mengalami eh, pelebaran, sehingga vena itu nanti akan terjepit atau eh, sehingga darah itu tidak bisa keluar karena eh, vena ini itu dijepit oleh jaringan erektil tadi atau jaringan ikat yang ada di korpus cavernosum. Terus, jadi pada saat ereksi ini penis panjang panjang dan ukuran penis ini cenderung lebih besar dari normalnya. Nah, ini kemudian untuk saraf parasimpatis S2 sampai S4 dia akan mengirim sinyal ke korpus cavernosum sehingga pembuluh darahnya akan mengalami vasodilatasi dan terjadilah ereksi. Hmm. Nah, ereksi ini tidak mungkin terjadi terus-menerus, jadi perlu dilakukan inhibisi juga. Nanti otak akan mengirim sinyal ke saraf simpatis lumbal 1 sampai 3 untuk mengembalikan otot polos ke kondisi semula sehingga pembuluh darah juga kembali ke kondisi semula. eh ya sudah. Sehingga penis juga kembali ke kondisi semula. Selanjutnya ada ejakulasi. Jadi reseptor aferen oleh nervus pudendus centrum itu akan membawa rangsang menuju NIL CLMS segmen lumbalis 1 sampai 3. Nah, ejakulasi ini ada dua proses. Yang pertama itu emisi. Emisi itu apa? Emisi itu adalah keluarnya substansi ejakulasi dari OGM interna menuju uretra atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Yang kedua itu ada ejakulasi. Nah, ejakulasi itu apa? Ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, tadi setelah ereksi itu diinhibisi oleh segmen lumbali 1 sampai 3, itu nanti cairan semen yang dihasilkan dari OGM interna itu nanti akan keluar
dari akan keluar menuju uretra. Menuju uretra dan nanti akan berakhir pada ostium uretra eksternum ini. Nah, selanjutnya organa genitalia feminina OGF. Nah, untuk LO yang kedua itu anatomi dari organa genitalia feminina eksterna. Nah, untuk struktur dari OGF eksterna itu yang pertama ada mons pubis. Mons pubis ini merupakan lapisan kulit yang menutupi simfisis pubis. Mons pubis ini nanti akan ditutupi oleh pubes atau rambut-rambut. Ini mons pubis dan ini adalah pubesnya. Dan selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini glans klitoris. Glans klitoris ini nanti akan berhomolog dengan glans penis pada pria. Selanjutnya ada labia mayor. Ini labia mayor. Labia mayor dextra dan sinistra nanti akan bertemu pada pada komisura labiorum anterior dan komisura labiorum posterior. Biasanya pada labia mayor ini juga ditumbuhi pubes. Dan labia mayor ini juga homolog dengan skrotum pada pria. Selanjutnya ada labia minor. Nah, pada labia minor ini, ya labia minor dextra dan sinistra nanti akan bertemu juga pada sisi posterior dan anteriornya. Kalau pada posterior ini akan bertemu pada frenulum labiorum pudendi. Kemudian untuk yang anterior ini ada dua titik, ada dua. Yang satu di superior klitoris dan yang satunya lagi di inferiornya klitoris. Kalau yang di inferiornya klitoris ini namanya adalah frenulum clitoridis dan untuk yang di superiornya klitoris itu adalah preputium clitoridis. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum ini merupakan ruangan yang dibentuk oleh labia minor. Pada vestibulum ini ada muara-muara dari uretra, uretra yaitu ostium uretra externum. Kemudian juga ada ostium vaginae yang nanti akan ditutupi oleh himen. Kemudian ada ostium eh, glandula vestibularis mayor. Untuk glandula vestibularis mayornya ini tidak begitu kelihatan. Nah, di sini. Ini glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Kemudian ini salurannya nanti akan bermuara pada vestibulum tadi. Nah, glandula vestibularis mayor ini akan homolog dengan glandula bulbo-uretralis pada pria. Dan ini ada bulbus vestibularis dan ini ada crus clitoridis. Nah, ini lapisan himen atau selaput udara yang menutupi lapisan ostium yang menutupi ostium vaginae. Jadi himen ini ada macam-macam bentuknya. Yang pertama ada anular himen atau yang bulat biasa ini. Dan ada septate himen. Septate himen ini ada sekatnya. Kemudian ada cribriform himen. Ini ada titik-titik gitu. Kemudian ada paraus introitus. Ini biasanya himen ketika setelah melakukan kopulasi. Dan selain itu juga ada himen imperforata. Jadi himen imperforata ini adalah kondisi di mana himen ini tertutup sempurna. Jadi tidak ada lubang sama sekali sehingga darah menstruasi itu tidak dapat keluar. Selanjutnya masuk ke uropoetika. LO yang ketiga yaitu anatomi dari ren atau ginjal beserta vaskularisasi dan inervasinya. Yang pertama, sebelum masuk ke anatominya, kita bahas dulu letak dari rennya ini. Nah, untuk ren yang sinister atau yang sebelah kiri ini, kira-kira dia setinggi bagian superior vertebra thoracalis 12 sampai inferior vertebrae lumbalis 3.
Dia untuk ren sebelah kanan atau ren dexternya ini dia lebih rendah dari ren sinister, kira-kira setengah vertebrae. Dia lebih rendah itu karena adanya pendesakan dari lobus hepar yang dexter. Lanjutnya ren ini juga dibungkus oleh lapisan gitu. Nah, lapisannya ini luar ke dari dalam keluar, ya dari dalam keluar atau dari profunda ke superficial itu ada kapsula fibrosa, ada perirenal fat, ada fascia renalis, dan juga ada pararenal fat. Kemudian ren ini juga difiksasi agar tetap pada tempatnya oleh fiksator. Nah, fiksator ini apa aja? Jadi fiksatornya itu ada fascia renalis, arteri vena renalis, dan corpus adiposum. Corpus adiposumnya ini meliputi pararenal fat dan perirenal fat. Nah, lanjutnya masuk ke struktur eksternal ren. Jadi untuk struktur eksternal ren itu ada fasiesnya. Jadi fasiesnya itu ada fasies anterior dan posterior. Dan ada polus atau ekstremitas. Polusnya itu ada dua, ada superior atau kranial. Nah, di superior atau kranial ini berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis. Ini glandula suprarenalisnya. Dan polus inferior atau caudal. Ini corpus. Polus inferior atau caudal. Lanjutnya ada margo. Margonya juga ada dua. Yang pertama itu ada lateral. Margo lateral ini lebih cembung. Kemudian ada margo medial. Margo medial ini lebih cekung. Dan pada margo medial ini ada hilum renalis. Yang isinya itu ada arteri renalis, vena renalis, dan lain-lain. Nah, lanjutnya masuk ke struktur internal ren. Stru- Struktur internal ren ini dibagi jadi dua, ada korteks dan ada medula. Untuk korteks ini dia ada dua struktur, yaitu ada kolumna renalis seperti ini. Kolumna renalis ini bagian dari korteks yang membatasi piramida renalis ini. Ini kolumna renalis ini. Kemudian ada arcus corticalis. Arcus corticalis ini kayak garis pembatas antara korteks dengan medula ini. Dia menghubungkan rena, kolum kolumna renalis ini. Ini arcus corticalis. Selanjutnya medula. Untuk di bagian medula ini ada yang pertama ada piramida renalis. Piramida renalis ini merupakan struktur yang bentuknya seperti segitiga ini. Ini piramida renalis. Selanjutnya ada papilla renalis. Di papilla renalis ini adalah apex atau ujung dari medulla renalis. Jadi ini di papilla renalis ini ujung. Selanjutnya ada foramina papillaria. Foramina papillaria ini lubang-lubang yang ada di papilla renalis. Jadi di papilla renalis ini ada lubang-lubang. Nah, namanya itu adalah foramina papillaris. Selanjutnya ada calyx minor. Calyx minor ini merupakan gabungan dari foramina papillaris. Gabungan dari foramina papillaris. Kemudian selanjutnya ada calyx mayor. Mayor ini oh ya ini tadi calyx minor. Dan ini ada calyx mayor. Calyx mayor ini gabungan dari calyx minor. Beberapa calyx minor. Selanjutnya ada pelvis renalis. Nah, pelvis renalis ini gabungan dari calyx mayor yang nanti akan menerus ke ureter. Dan yang terakhir ada sinus renalis. Sinus renalis ini merupakan pelebaran dari hilus atau hilum renalis. Nah, selanjutnya masuk ke vaskularisasi ren. Jadi, untuk vaskularisasi arterinya, arteri ini tuh pertama
dari aorta abdominalis. Nanti aorta abdominalis ini bercabang ke arteri renalis dextra dan sinistra. Kemudian ini aorta abdominalis. Kemudian untuk venanya itu vena renalis dextra dan sinistra nanti akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, ini jadi dari aorta abdominalis tadi bercabang ke arteri renalis, masuk ke arteri renalis, masuk ke ren jadi arteri renalis, kemudian arteri renalis nanti bercabang lagi jadi arteri segmentalis. Nah, arteri segmentalis nanti bercabang lagi jadi arteri lobaris, kemudian arteri lobaris bercabang lagi jadi arteri interlobaris, arteri interlobaris bercabang lagi jadi arteri arcuata, kemudian bercabang lagi jadi arteri interlobularis. Nah, interlobaris nanti bercabang jadi aferen arterial, kemudian nanti masuk ke glomerulus. Nah, di glomerulus ini nanti darah disaring, tempat terjadinya penyaringan darah. Kemudian masuk ke eferen arterial. Nah, kemudian masuk ke kapiler peritubularis. Dan masuk ke vasa recta. Nah, kemudian balik masuk ke vena. Vena yang pertama masuk ke vena ke interlobularis. Vena interlobularis nanti ke vena vena arcuata, dan vena arcuata ke vena interlobaris, kemudian masuk ke vena renalis dan mulai bermuara ke vena cava inferior. Selanjutnya, yang terakhir ada inervasi ren. Inervasi ren itu ada tiga. Yang pertama ada somatic afferent. Nah, somatic afferent ini nanti diinervasi oleh nervus planiki thoracici. Kemudian untuk yang simpatis itu nanti diinervasi oleh nervus planicus mayor dan nervus planicus minor. Dan untuk yang parasimpatisnya itu nanti diinervasi oleh nervus vagus. Nah, plexus renalis itu nanti berhubungan juga dengan plexus testicularis. Sekian, terima kasih dari saya. Sekian dari saya. Laporan praktikum blog 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.